Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk bisa beraktivitas seperti biasa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Baik, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa cukup. Anak-anakku kelas 10, hari ini kita akan belajar mengenai kaidah bahasa dari teks negosiasi. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anakku sudah banyak belajar mengenai teks negosiasi, dari jenis-jenisnya, dari pola penyajian hingga membahas mengenai struktur dari teks negosiasi. Nah, kali ini kita akan fokus untuk membedah ciri khas bahasa dalam sebuah negosiasi. Hal ini penting, kita bisa manfaatkan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita praktikan dalam negosiasi kita dalam keseharian. Nah, dalam negosiasi ada 5 kaidah bahasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahasa yang santun. Yang kedua, kalimat persuasif. Yang ketiga, pasangan tuturan. Selanjutnya, kalimat langsung dan tidak langsung. Dan yang terakhir, kata ganti orang yang kita gunakan untuk sapaan. Kita bahas satu persatu. Dalam bahasa yang santun. Nah, bahasa santun sangat perlu kita lakukan dalam bernegosiasi. Kita bisa menggunakan kata tolong, silakan, cobalah, percayalah, dan bolehkah. Kata-kata ini sebenarnya bersifat memerintah atau mempengaruhi, tetapi disampaikan secara tidak langsung atau halus. Saya contohkan kata tolong. Coba kita bandingkan dengan kata tolong, tutupkan pintu itu. Nah, ini kalimat yang sopan jika dibandingkan dengan kalimat tutupkan pintu itu. Nah, contohnya seperti itu, contoh sederhananya. Dengan kata tolong dan yang lainnya itu, kita bisa mempermudah diri kita untuk bernegosiasi karena kita bisa berlaku sopan dan menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, kalimat persuasif. Nah, karena negosiasi itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan, maka kita perlu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat ini kita gunakan untuk meyakinkan, mengajak, merayu, ataupun membujuk lawan bicara kita dalam negosiasi. Nah, contohnya, bagus itu Mi, sangat pantas baju itu untuk dipakai ke acara formal ataupun non-formal. Nah, kalimat ini sebenarnya digunakan untuk membujuk secara halus. Atau contoh kalimat yang lain. Ayah, doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Nah, sebenarnya ini juga digunakan secara halus untuk memaksa, ya, untuk memaksa agar diizinkan. Ini contoh sederhananya, nanti bisa kita cek di contoh yang di bagian belakang. Nah, di dalam teks negosiasi, karena negosiasi itu tentu saja dilakukan oleh 2 orang minimal, seperti yang kita bahas di materi sebelumnya, maka akan kita temukan adanya pasangan tuturan. Tuturan sendiri merupakan kalimat yang disampaikan seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu. Ya. Contohnya, di dalam sebuah teks negosiasi, kita akan menemukan pasangan tuturan mengucapkan salam, membalas salam, bertanya, menjawab pertanyaan, meminta tolong, memenuhi pertolongan, menawarkan, memenuhi atau menolak tawaran, mengusulkan atau menolak usulan. Jadi akan ada pasangan pembicaraan. Contohnya, selamat siang. Selamat siang. Nah, itu salam menjawab salam. Kemudian bertanya, berapa harga mangga ini, Bang? Harga mangga ini 50.000, Bu, murah. Nah, itu bertanya dan menjawab pertanyaan.
bagian selanjutnya ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kita bahas kalimat langsung terlebih dahulu. Kalimat ini merupakan hasil kutipan persis dengan apa yang seseorang katakan. Contohnya, ayah berkata, "Ya sudahlah, kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya." Nah, itu merupakan kalimat langsung. Contoh yang lain, penjual. "Belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu." Nah, ini merupakan kalimat langsung juga. Kita bandingkan dengan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung, nah kalau tadi sama persis dengan apa yang dikatakan, untuk kalimat tidak langsung ini menyampaikan kembali isi tanpa mengulangi perkataan yang diucapkan sebelumnya. Jika kita bandingkan dengan kalimat yang tadi ya, ayah akhirnya mengerti bahwa itu adalah kemauan anaknya, namun ia berpesan untuk memikirkannya lagi. Atau yang contoh kedua tadi, penjual menolak lalu menawarkan harga baru supaya ia mendapatkan untung. Nah, bisa kita bandingkan dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi persis apa yang dikatakan. Kalau kalimat tidak langsung, mengulangi perkataan yang diucapkan sebelumnya. Ya, hanya mengulangi isinya saja, tidak harus sama persis dengan apa yang sudah dinyatakan. Jika kita lihat perbandingan perbedaannya, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung harus bertanda petik. Kalimat tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik. Intonasi lebih tinggi daripada bagian yang lain, sedangkan kalimat tak langsung intonasinya mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Jadi datar saja. Kalau di kalimat langsung harus ada intonasinya. Yang ketiga, kata ganti orang tidak mengalami perbedaan, sedangkan kata ganti orang dalam kalimat tak langsung akan ada perubahan. Kita contoh tadi. Nah, di kalimat langsung ada ayah, kemudian di kalimat tidak langsung berganti dengan ia. Di bagian kalimat langsung ada penjual, di situ saya, ada kata saya, berganti dengan ia. Nah, di sini ada perbedaannya di tanda biru. Nah, kita kembali ke perbedaan tabel perbedaannya. Tidak berkata tugas, itu kalimat langsung. Sedangkan kalimat langsung ada kata tugasnya, seperti bahwa, sebab, untuk, supaya, dan sebagainya. Tadi sempat saya contohkan. Lalu di kalimat langsung menggunakan tanda petik, di kalimat langsung kita bisa menggunakan tanda petik untuk kalimat yang berbentuk berita, kalimat tanya, ataupun kalimat perintah. Sedangkan di kalimat tak langsung hanya berbentuk kalimat berita tanpa tanda petik. Ya, tadi sudah kita bandingkan. Kalau mungkin kurang jelas, bisa dibuka kembali file PDF-nya yang saya berikan, bisa dicermati lagi, atau nanti setelah ini akan saya contohkan lagi. Nah, yang selanjutnya dalam teks negosiasi kita pasti akan menggunakan kata ganti orang untuk sapaan, untuk menyapa. Nah, kata ganti ini berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang yang tidak disebut secara langsung. Nah, konteksnya di negosiasi ini bukan kata benda tapi kata ganti orangnya ya. Istilah kata ganti ini bisa kita sebut sebagai pronomina. Kalau di sini kata ganti orang berarti kita bisa sebut sebagai pronomina persona. Nah, di sini bisa lihat contoh. Dalam negosiasi pasti menggunakan kata ganti orang untuk sapaan. Jadi ada kata Anda, Bapak, Saudara, itu bisa kita gunakan untuk menyebut lawan bicara, ya, orang yang kita ajak negosiasi.
Jika kita melihat tabel kata ganti orang, ada banyak kata ganti dan jenisnya. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin anak-anakku sudah pernah belajar di jenjang SMP, yang mungkin akan kita gunakan dalam sebuah negosiasi itu kata ganti orang pertama dan kedua. Orang pertama untuk menyebut kita sendiri, orang kedua untuk menyebut lawan bicara. Ya, bisa dicermati, bisa saya, aku, kami, kita, atau menyebut kamu, Anda, engkau, saudara, atau bahkan jika bisa menyebut nama, boleh. Bisa masuk kata ganti orang kedua seperti yang saya contohkan tadi, ibu, bapak. Nah, itu bisa contoh selain saudara. Contohnya selain saudara itu. Atau bisa memanggil nama, itu juga bisa. Kalau memang negosiasinya dengan orang yang sudah kita kenal. Nah, contoh analisisnya, kaidah bahasa ini perlu kita analisis. Ada teks negosiasi yang sudah pernah kalian baca di awal materi negosiasi dulu tentang jual beli mangga. Nah, tidak perlu saya bacakan lagi ya, karena kemarin kalian sudah membacanya sendiri. Kita hanya membahas analisisnya. Nah, dari teks tersebut kita bisa mengambil analisis kaidah bahasanya. Yang pertama, bahasa santun. Kutipan teksnya, boleh kurang kan Bang? Nah, di situ menggunakan kata boleh. Kata boleh ini menunjukkan bahwa kalimat ini kalimat yang menggunakan bahasa yang santun. Jika tidak santun bisa tidak seperti ini. Kadang malah kita ketika mau menawar malah agak kurang sopan, ya. Harus kurang Bang, harus kurang ya. Nah, itu kan memaksa. Ya, jadi kita tidak boleh memaksa. Itu bahasa yang santun. Ada kalimat persuasif. Kutipan teksnya seperti ini. Iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Nah, kalimat persuasif di sini membujuk. Membujuknya dengan menggunakan alasan. Kan lagi musim Bang. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang membujuk dengan alasan. Kaidah bahasa yang ketiga juga ada pasangan tuturan. Ada dua tuturan yang kita jadikan contoh. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini Bang? Penjual, 30.000 Bu, murah. Nah, di sini kita menemukan adanya pasangan tuturan bertanya dan menjawab pertanyaan. Kaidah bahasa yang keempat ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, kalimat langsungnya mudah kita temukan, yang penting menggunakan tanda petik di situ ya. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan Bang? Dan kalimat tidak langsungnya di bagian penutup bisa kita lihat penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, ini kalimat tidak langsung. Nah, ada kata ganti orang yang digunakan untuk sapaan. Berapa harga sekilo mangga ini Bang? Nah, Bang ini merupakan kata sapaan dari kata abang. Penjual 30.000 Bu, murah. Nah, dari kata ibu, sapaannya Bu. Ini menggunakan kata ganti orang kedua tunggal. Nah, seperti ini anak-anakku pembahasan mengenai kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Bila masih ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya melalui grup WhatsApp ataupun Classroom. Boleh, silakan bertanya, tidak masalah, karena materi ini merupakan dasar materi yang anak-anakku nanti gunakan sebagai dasar pembuatan tugas 4 yang pertemuan depan akan saya sampaikan. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah mendengar penjelasan saya dari awal hingga akhir ini.
Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.